disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari. Di Kalvari. Keluar dari mulutnya. Yesus menjalani jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Itu memang sebuah jalan di Yerusalem, jalan yang dilalui Yesus sambil memikul salib tanpa kata itu ke bukit Golgota. Ia disiksa, disakiti, diolok-olok, dihina, diludahi, ditelanjangi, dicambuk, dipaku, kepalanya bermahkota duri. Ia disalibkan. Cambuk yang dipakai untuk Yesus, ibu bapak saudara, bukan cambuk yang biasa-biasa seperti tadi yang kita lihat. Lebih keji dari itu. Yang kita lihat tadi saja sungguh membuat kita tidak sanggup melihat, apalagi yang sesungguhnya terjadi pada Yesus.
Cambuk yang dipakai itu cambuk Romawi, yang di ujungnya ada potongan timah dan tulang. Jadi ketika kena di tubuh akan merobek dan sobek. Paku yang dipakai untuk Yesus kurang lebih 16 sampai 18 cm. Bisa kita bayangkan betapa luar biasa siksaan yang diterima Yesus. Kepalanya bermahkota duri. Padahal untuk seorang raja harusnya mahkota emas, tapi Yesus bermahkota duri dari tumbuhan berduri yang beracun, dan itu sebuah lambang kehinaan. Jadi ibu bapak saudara, pada salib di Golgota itu ada darah suci yang sudah tercurah, ada kasih ajaib yang sudah dinyatakan, dan juru selamat kita menyerahkan nyawanya. Karena itu Jumat ini disebut Jumat yang agung. Karena kalau biasanya seseorang mati, Tuhan mengambil nyawanya, tetapi Yesus tidak. Ia berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Orang banyak yang berkerumun hanya menjadi penonton. Para murid lari tercerai-berai entah di mana, bahkan tidak disebutkan di mana mereka. Pada ayat 26 sampai 49 ini hanya perempuan-perempuan yang bersama dengan Yesus, yang bahkan hanya bisa melihat dari jauh. Ibu bapak, itu Jumat yang kelam, Jumat yang berduka. Tetapi dari situ saya dan ibu bapak, kita selamat. Kegelapan yang dijajaki tidak untuk selama-lamanya, karena kemudian tabir bait suci terbelah dua. Apa yang merintangi dosa antara Tuhan dan manusia kemudian diperdamaikan oleh Kristus. Semua hutang dosa lunas terbayar, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Karena dosa-dosa yang tadi ada pada kita semua dikasih untuk Yesus, seperti yang tadi kita lihat. Dosa-dosa umat manusia ditanggung oleh Yesus. Ibu bapak saudara, hari ini ketika kita merayakan Jumat yang agung, tema khotbah dari Lukas 23 ayat 26 sampai 49 tadi adalah jalan derita bagi kebaikan manusia. Ketika pada Jumat yang agung telah terjadi kematian yang kudus, maka sadarilah bahwa jalan via dolorosa, jalan derita adalah untuk kebaikan saya dan ibu bapak saudara. Kasih yang besar, pengampunan yang besar, bahkan bagi penjahat yang bersama di sebelah kanan Yesus ada pengampunan yang tersedia saat itu juga baginya di Firdaus. Luar biasa ibu bapak saudara, kita patut bersyukur. Memang saat peristiwa penyaliban Yesus itu kita belum lahir, kita belum ada di dunia ini. Tetapi karena dosa-dosa kita, Ia disalibkan, Ia mati untuk kita. Dan pengorbanan itu tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. Jadi mari ibu bapak saudara, percayalah pada Yesus. Hanya di dalam Yesus kita diselamatkan. Jangan menjual kematian Yesus dengan sesuatu apapun di dunia ini. Tanggalkan segala dosa, putuskan segala ikatan dengan dunia kegelapan, dengan dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pandanglah pada salib Kristus. Ia sudah mengalahkan dosa dan maut. Pada Jumat yang agung ini mari kita menyadari pengorbanan yang mulia
Jadi kita pun mesti bertobat seperti orang banyak pulang dan memukul-mukul diri mereka meskipun sudah terlambat. Tapi kalau masih ada kesempatan bagi saya dan Bapak Saudara, barang siapa yang bertobat, ia diperkenankan bersama dengan Yesus di Firdaus. Selamat merenung pada Jumat yang akan. Dan bagi para anggota sini jemaat, selamat mempersiapkan diri untuk sebentar sore jam 4 mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin.